ini KPK segera turun tangan, segera turun untuk memanggil Joko Widodo dan Agwan dalam persoalan PSN PIK 2 ini, karena jelas-jelas ini adalah perbuatan gratifikasi. Kebijakan Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi memberikan status proyek strategis nasional atau PSN untuk proyek Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 agaknya tidak hanya menyusahkan masyarakat Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang terdampak proyek Patungan Agung Sedayu Group dan Salim Group tersebut, tetapi juga bisa menjadi bumerang bagi Jokowi sendiri. Pasalnya, sebagaimana dilansir Tempo pada edisi Desember tahun 2024, Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Agwan membeberkan kalau ia dan Partai PAN tak bisa menolak permintaan Jokowi agar menanamkan uangnya di IKN. Itu perintah, kami mesti menjaga wajah Presiden, kata Agwan, seraya terbahak. Agwan juga membeberkan klaim pemerintah bahwa ratusan investor sudah mengantri untuk berinvestasi di IKN, hanya pepesan kosong. Itu sebabnya Jokowi menggandeng Partai PAN lokal untuk menunjukkan bahwa IKN diminati investor. Sebelum hasil wawancara Tempo dengan Agwan itu dirilis, sejumlah pengamat dan aktivis, termasuk Muslim Ardi, telah mencurigai bahwa ada korelasi antara investasi Agwan di IKN dengan pemberian status PSN untuk proyek PIK 2 oleh Jokowi. Karena meski menteri-menteri Jokowi seperti Bahlil Lahadalia gembar-gembor bahwa IKN diminati investor, para pengamat itu tak percaya. Pasalnya, ada sejumlah kebijakan Jokowi yang menurut mereka janggal dan menuai polemik, sehingga dianggap menjadi pertanda yang mengindikasikan bahwa IKN sesungguhnya sepi dari investor. Kebijakan dimaksud diantaranya adalah memberikan hak guna usaha atau HGU selama 190 tahun untuk investor, mempromosikan IKN di Singapura, bahkan meminta Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk mempromosikan IKN dan adanya 12 perusahaan milik Taipan yang tiba-tiba investasi hingga 20 triliun rupiah di IKN. Kedua belas perusahaan itu dikoordinir oleh Agwan. Selain perusahaan Agwan sendiri, yakni Agung Sedayu Group, 11 perusahaan lainnya diantaranya adalah Astra Group, Sinarmas, Grup Mulia, Kawan Lama Group, Alfamart Group, Adaro Energy, dan Barito Pacific. Pemberian status PSN untuk PIK 2 oleh Jokowi dapat menjadi bumerang bagi dirinya karena kuat berimplikasi pidana. Kalau menurut saya ini murni gratifikasi. Mengapa saya menyebutkan murni gratifikasi? Karena jelas-jelas PIK 2 itu kan swasta ya. Swasta yang dimiliki oleh Agwan. Ya kan? Jadi pemberian ini adalah satu perbuatan melawan hukum dalam persoalan gratifikasi yang diatur oleh undang-undang di KPK tentang gratifikasi. Oleh sebab itu, saya mendesak KPK agar segera memanggil dan memeriksa Saudara Agwan dan Saudara Joko Widodo sebagai mantan presiden dalam perbuatan pemberian PSN PIK 2 yang dilakukan di akhir masa jabatan sebagai presiden. Nah, selama ini kan sudah terpublikasi luas bahwa dimuat oleh media nasional, kalau tidak salah wawancara di Tempo, itu Agwan mengakui menyelamatkan muka presiden. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena seperti yang digembar-gemborkan oleh Joko Widodo bahwa ada 200 investor asing yang menggelontorkan dana di IKN. Ternyata kan nol. Nah, atas dasar itu maka Agwan masuk ke sana untuk membawa memasukkan dana di IKN. Nah, bahasanya bahasa Agwan itu adalah menyelamatkan muka presiden. Nah, setelah itu terjadi, lalu kemudian Agwan mendapat PSN PIK 2. Jadi jelas sekali
setelah Aguan menggelontorkan dana ya kan untuk membiayai IKN ya kan dengan alasan menyelamatkan muka presiden, lalu kemudian sebagai balas budinya, balas budi, Aguan lalu diberi PSN, proyek strategis nasional PIK 2. Nah, ini dalam posisi Jokowi sebagai presiden ya kan, kepala pemerintahan. Nah, Aguan sebagai pengusaha. Jadi jelas-jelas ini terang benderang ini. Jadi nggak bisa dibantah bahwa ini bukan gratifikasi. Padahal ini jelas. Nah, oleh sebab itu maka saya secara pribadi ya kan, juga teman-teman yang lain ya kan, itu dalam salah satu diskusi kami memandang bahwa ini KPK segera turun tangan, segera turun untuk memanggil Joko Widodo dan Aguan dalam persoalan PSN PIK 2 ini, karena jelas-jelas ini adalah perbuatan gratifikasi. Bang, sepertinya memang antara Jokowi dengan Aguan ini ada hubungan simbiosis mutualisme kan? Karena kita tahu bahwa Aguan ini disebut-sebut sebagai salah satu oligarki. Nah, Jokowi bisa menjadi presiden katanya juga karena dukungan oligarki. Selain itu kita ingat nih, dari 2016 Aguan ini sempat dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus suap pembahasan Raperda, reklamasi dan zona Pantai Utara. Kemudian setelah Aguan dipanggil ke istana kalau nggak salah ketika itu, nah terus tiba-tiba statusnya tersangkanya nggak jelas. Aguan nggak pernah sampai ke pengadilan. Abang melihatnya gimana, Bang? Jadi begini, memang kalau tidak salah saya pernah menulis salah satu media nasional zaman itu bahwa Presiden Joko Widodo tahun 2016 itu menggelar karpet merah kepada Aguan, yang pada waktu itu Aguan dalam status tersangka. Karena terbit Raperda itu orang-orang yang terlibat diantaranya ya, saya menemui Uci. Uci itu adalah ketua Komisi A. Nama lengkapnya siapa saya lupa. Sanusi. Adiknya Muhammad Taufik. Ya, M. Taufik. Yang ketua Gerindra ya, DKI. Ketua DPD Gerindra DKI. Allahyarham sudah meninggal. Iya. Ya, saya bertemu dengan Sanusi ya, panggil nama kenalnya itu Uci. Di penjara Sukamiskin Bandung. Saya bertemu dan sempat bertegur sapa, dan itu Uci itu masuk dalam persoalan itu, bahwa ada semacam penyuapan, ya kan, yang diterima, sehingga dengan yang itu adalah kalau tidak salah pada waktu itu yang melakukan itu adalah Aguan. Nah, dengan demikian Uci kemudian diadili tersangka masuk penjara, tersangka diadili masuk penjara, Aguan hanya berstatus tersangka. Nah, setelah Aguan berstatus tersangka, lalu kemudian dia diundang. Ini kan aneh. Ini kan artinya intervensi Jokowi jelas. Kenapa? Setelah Aguan diundang ke istana dengan menggelar karpet merah itu, sampai detik ini status Aguan tidak jelas, padahal sudah tersangka di KPK. Nah, dengan demikian, saya melihat bahwa ada semacam hutang budi. Ya kan, Aguan kepada Jokowi, artinya Jokowi melindungi, ini jelas ini. Status Aguan sebagai tersangka, tapi dilindungi oleh Jokowi sebagai presiden, sehingga status Aguan sampai hari ini tidak jelas, padahal sudah tersangka. Sedangkan pelaku pada waktu itu lain, Uci, Sanusi dan lain-lain masuk penjara. Nah, kan itu loh. Nah, pada waktu itu saya juga ingat bahwa ada statement dari Ahok, Basuki Cahayapurnama, yang menyatakan bahwa jika Presiden Jokowi ini tidak dibantu oleh para pengembang, para pengusaha tidak akan jadi. Betul. Nah, ini artinya menurut saya ini satu pengakuan. Jadi saya minta juga dukungan tanggapan dari saudara Ahok Basuki Cahayapurnama, yang pada waktu itu kalau tidak salah mengatakan seperti itu, bahwa Pak Jokowi ini karena dibantu oleh para pengusaha, para pengembang, sehingga dia menjadi presiden. Nah, ini jelas-jelas kan? Ini jelas-jelas adalah bukti fakta bahwa pernyataan Ahok ini menunjukkan bahwa ia ada semacam gratifikasi, dan itu diakui oleh Ahok dan di media bahwa betul bahwa ini ada semacam dukungan. Nah, ini kan gratifikasi satu. Yang kedua, gratifikasi nyata itu adalah pemberian status tadi itu, status PSN, ya kan, kepada Aguan dengan PIK 2 itu. Nah, jadi
pernyataan, jadi saya kira Ahok perlu dipanggil oleh KPK dalam pernyataannya ini ketika Jokowi dan Aguan dipanggil, Ahok juga dipanggil. Ya kan, supaya karena apa? Dia harus bertanggung jawab ngomongnya itu. Sebab apa? Jika ini dari luar negeri, itu sudah jatuh pemerintahan. Karena jelas-jelas nggak bisa kompromi seperti itu, gitu loh. Bang, dengan adanya dugaan gratifikasi dalam pemberian status PSN kepada PIK 2, kemudian juga dengan adanya status tersangka Aguan dalam kasus raperda reklamasi yang sampai sekarang belum tuntas, harapan Abang terhadap KPK apa, Bang? Jadi begini kan, saya ini sebetulnya tidak terlalu berharap banyak kepada KPK. Bahkan oleh sebab itu, maka beberapa waktu yang lalu saya menulis bahwa status KPK hari ini kan ilegal, tidak sah menurut hukum. Karena apa? Karena pansel yang dibentuk itu bukan pansel yang dibentuk oleh Presiden, ya kan, bersama DPR dari hasil Pilpres 2024-2029. Tetapi pansel yang dibentuk oleh yang sekarang ini, Setio Budianto ini dengan komisioner itu dibentuk oleh Jokowi, ya kan, hasil Pilpres 2019-2024. Iya. Nah, sehingga saya tidak berharap banyak, karena ini bagaimanapun saya juga akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi, dan juga saya baca hari ini salah satu pengacara nasional itu sudah akan melayangkan gugatan tentang keabsahan KPK hari ini. Tapi yang jelas bahwa meskipun demikian, saya sebetulnya tadinya berharap dengan demikian, karena ini masalah hukum itu kan bicara hitam putih. Hukum itu nggak bisa bicara abu-abu, ya kan? Okay. Jadi kalau memang status KPK itu ilegal, tidak sah, ya harus seperti itu. Dan saya minta Presiden Prabowo membukukan itu, ya kan? Tetapi demikian, bahwa KPK itu sebuah institusi, ya kan? Jadi apakah nanti yang KPK yang sekarang ini nanti akan dibekukan atau nyatakan tidak sah sehingga gugur, sehingga perlu pansel baru. Tapi yang jelas, sebagai institusi, saya mendesak KPK agar supaya segera memanggil Joko Widodo, Aguan, dan juga Ahok yang memberikan keterangan itu dalam persoalan ini, sehingga keberadaan KPK selama ini itu memang dianggap lembaga yang tanpa kompromi dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, apalagi hal-hal terkait dengan gratifikasi dan lain sebagainya. Misalnya begini kan, KPK akan menangkap para gubernur, para bupati, para menteri dan lain sebagainya dalam persoalan ini. Tapi kalau misalnya hari ini, ya kan, karena misalnya KPK komisioner hari ini dibentuk oleh Joko Widodo, ini kan rakyat membaca ada semacam balas budi, ya kan? Itu tadi mutual simbiosis, ya kan? Jadi mutual simbiosis itu antara KPK dengan Jokowi, kemudian antara Jokowi dengan Aguan, sehingga segitiga ini KPK, Jokowi, Aguan, itu Aguan bisa dilindungi oleh KPK. Karena apa? Itu permintaan Jokowi. Padahal ini kan tidak boleh terjadi seperti itu. Kalau seperti ini jelas mencederai misi suci KPK itu diberikan oleh rakyat hasil reformasi 98. Iya. Gitu. Bang, kalau memang Abang nggak bisa berharap kepada KPK, barangkali bisa berharap kepada kejaksaan atau kepolisian, Bang. Jadi begini kan, kalau terkait dengan masalah ini gratifikasi, ya kan, itu memang wilayahnya KPK, ya kan. Tetapi kalau misalnya terdapat unsur korupsi, maka kepolisian dan kejaksaan turun tangan, itu kan. Satu. Yang kedua, DPR Komisi 3 jangan Anda diam, gitu loh, ya kan. Nanti kalau Anda diam, dianggap disumpal mulutnya sama Aguan. Kalau dia punya uang yang tidak terbatas. Apakah itu yang dikehendaki oleh teman-teman Komisi 3? Itu masalahnya kan. Jadi, persoalan negeri ini adalah rusaknya hukum yang diakibatkan oleh institusi-institusi hukum kita yang lemah atau pilih bulu, ya kan, itu loh, terhadap kasus-kasus korupsi. Kalau itu berhadapan dengan lawan politik misalnya, ya kan, KPK terhadap Hasto, ya kan, itu jelas Hasto yang kemarin terkait dengan pemecatan Jokowi dan anak-anak dari PDIP. Lalu kemudian KPK mentersangkakan, memanggil, memeriksa. Loh. Sementara kasus Jokowi yang terkait dengan Aguan ini jelas-jelas ini. Ya kan, siapapun yang akan membaca, yang paham, akan tahu bahwa ini gratifikasi murni, gitu loh, ya kan. Nah, dulu saja 2016 itu Aguan tidak tersentuh, berarti kan hebat betul, gitu loh, ya kan. Sudah tersangka, tapi karena diundang ke sana terlindungi bisa juga. Ini kan berarti menunjukkan bahwa Jokowi melindungi koruptor, ya kan. Itu loh, seperti Aguan itu. Nah, karena apa? Sampai hari ini ya
Nggak jelas satu aguan di apa namanya di KPK. Sedangkan James Riyadi pada saat kasus Mekarta, saya dengan teman-teman dari kaki komite tentang anti korupsi, komite anti korupsi itu yang kami buat beberapa orang, itu kemudian kami melaporkan itu tentang persoalan Mekarta, James Riyadi, dan dia dipanggil. Kalau aguan enggak, padahal sudah tersangka. Jadi ini kan terjadi diskriminasi dalam penanganan ini oleh KPK, baik KPK yang lama maupun KPK yang hari ini. Ya, barangkali Abang ada harapan kepada Presiden Prabowo mendengar penegakan hukum kita sedang dalam kondisi seperti ini. Jadi begini kan, ini kan hari ini memang suara sudah dari mana-mana, ya kan, terkait dengan seolah-olah Presiden Prabowo ini disandra oleh Jokowi yang mantan presiden. Ini kan tidak boleh terjadi, ya kan? Jadi dengan demikian Prabowo sebagai presiden harus menunjukkan wibawanya. Dia tidak boleh pandang bulu, ya kan? Mau itu mantan presiden ke siapa saja. Kalau ternyata punya bukti-bukti hukum yang kuat, ya termasuk Jokowi dan Aguan. Nah kalau tidak, rakyat atau publik menganggap berasumsi bahwa jangan-jangan jadinya, ya kan, Prabowo sebagai presiden ini ada saham Aguan, ada saham yang menjadikan oleh saham dari Jokowi misalnya, seperti kemarin yang Hasto bilang itu kan. Sebetulnya pilpres itu 2 putaran. Nah itu jadi itu Hasto sebagai sekjen partai loh. Iya kan? Jadi saya kira dia tentunya tidak akan ngomong sembarangan kalau dia tidak punya bukti, punya data. Nah, jadi sekali lagi saya meminta kepada saudara Prabowo sebagai presiden saat ini secara definitif sah dan legal itu ya harus menunjukkan kepada publik bahwa dia jangan mau dikenalikan oleh siapapun, termasuk oleh Jokowi dan Aguan. Meskipun Aguan juga katakan dia punya uang yang tidak terbatas, itu nggak ada urusan. Itu dia harus menunjukkan bahwa dibawa sebagai Prabowo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, kepala presiden. Ya kan? Jadi kenapa? Karena ini kan macet nih kan, KPK nggak berani, umpama nih. Lalu kemudian kepolisian itu harus. Contoh, perintah bongkar pagar laut, ya kan? Itu tadinya kan Menteri KKP kan nggak mau dia. Seakan-akan membandel, melawan. Tapi begitu tadinya AL, ya kan, turun bongkar, lalu kemudian mereka ini mendapat instruksi langsung sepakat membongkar itu. Dan HGB yang terbikin itu pun dibatalkan. Itu masalahnya. Jadi hukum itu nggak boleh kompromi, nggak boleh hitam putih. Nah, presiden sebagai panglima hukum harus tunjukkan itu, gitu. Nggak bisa dia. Nah ini, itulah. Artinya Pak Prabowo harus tegas Bang ya? Ya, jadi Pak Prabowo, ya saya juga kemarin menulis dan juga viral di berbagai media yang saya soroti antara Trump dan Prabowo. Trump itu kan selebritis pengusaha. Tapi begitu dia terpilih, semua kebijakan Biden yang merugikan Amerika itu dibatalkan semua. Nah, hari ini pun saya minta Presiden Prabowo sebagai mantan jenderal, ya kan, bintang 4 terakhir itu harus menunjukkan sikap Satria, ya kan. Dia harus punya jiwa korsa sebagai tentara, ya kan, yang memang harus menegakkan wibawa. Siapa lagi? Kalau presiden ternyata tidak menunjukkan jiwa korsa sebagai mantan militer, ya kan. Contoh Pak Harto kan kita tahu bagaimanapun ya. Bagaimana dekatnya Pak Harto dengan Pak Karno. Pak Karno itu proklamator sekalipun ya. Tetapi begitu dia ya meskipun ada istilah mikul luhur bendam jero sekalipun ya kan. Tetapi kita lihat bagaimana ada sikap ketegasan dari Pak Harto terhadap persoalan-persoalan isu PKI dan sebagainya. Gitu loh. Nah jadi hari ini OCCRV itu kan sudah jelas merilis itu kan tentang kejahatan pelanggaran HAM dan korupsi, ya kan? Dan itu membuat hitam negeri kita ini di mata internasional. Maka dalam hal ini Prabowo harus menunjukkan sikap itu, gitu loh, ya kan? Banyak sekali bukti, jangan kemudian Jokowi mengatakan mana buktinya, itu loh, ya kan? Seakan-akan di framing, oh enggak, banyak bukti yang tidak bisa dibantahkan itu. Dan itu bukan persoalan abu-abu, fakta jelas, gitu loh.
Contoh misalnya kan, selama laporan Udir Badu terhadap gratifikasi Gibran dan Kaisang, apakah Joko Widodo memerintahkan KPK untuk memeriksa? Kan nggak ada. Itu artinya dia melindungi, sudah melindungi Aguan, ya kan? Kalau tidak, kemudian Aguan tersangka dan tidak jelas, kemudian juga kalau memang dia benar, periksa, meskipun anak-anak saya. Betul. Ini kan nggak ada. Nah, jadi dalam hal ini jangan lagi diulangi oleh Prabowo. Karena apa? Prabowo itu adalah presiden 280 juta rakyat Indonesia. Iya. Siap.